Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Alvina Musikarani dengan NPM 2213052025 dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan mata kuliah Konseling Sebaya untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling sebaya yang baik. Menjadi seorang konselor sebaya yang baik merupakan peran yang sangat penting khususnya dalam lingkungan remaja ataupun pelajar. Konseling sebaya adalah bentuk bantuan psikologis yang dilakukan oleh seseorang kepada remaja atau rekan sebayanya dengan tujuan untuk memberikan dukungan emosional, membantu memecahkan masalah dan mendorong pertumbuhan pribadi. Beberapa contoh konseling sebaya yang baik. Yang pertama itu ada meningkatkan dukungan emosional, di mana remaja cenderung lebih nyaman berbagi masalah kepada teman sebayanya daripada kepada orang dewasa. Konselor sebaya yang baik bisa menjadi tempat yang aman bagi teman-temannya untuk bercerita tanpa adanya rasa takut atau dihakimi. Yang kedua ada cara membangun komunikasi yang sehat. Dengan hadirnya konselor sebaya yang peduli dan empati akan membentuk lingkungan yang lebih suportif dan positif. Yang ketiga itu ada deteksi diri masalah mental. Konselor sebaya bisa menjadi garda depan dalam mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental seperti depresi, stres berat, dan kecemasan. Yang keempat itu ada deteksi dini masalah mental. Konselor sebaya bisa menjadi garda depan dalam mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental seperti depresi, stres berat, atau kecemasan. Yang kelima itu ada mengurangi beban tenaga profesional, di mana konselor sebaya bisa menjadi pendamping awal sebelum seseorang dirujuk ke tenaga profesional. Di sini juga saya akan menjelaskan dampak positif dari konselor sebaya yang baik itu apa saja. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan mental remaja. Konselor sebaya yang efektif dapat membantu mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan perasaan sepi pada temannya. Dengan adanya tempat bercerita yang nyaman, remaja tidak merasa sendiri untuk menghadapi masalahnya. Yang kedua itu ada mendorong perilaku positif. Konselor sebaya dapat membantu teman untuk mengambil keputusan yang lebih baik, menghindari perilaku negatif seperti bolos sekolah, penyalahgunaan zat, atau tindakan kekerasan. Yang ketiga itu ada stigma terhadap masalah psikologis. Karena dilakukan dalam konteks sebaya, proses konseling terasa lebih ringan dan tidak mengintimidasi, sehingga dapat mengurangi rasa malu atau takut dalam mencari bantuan. Yang keempat itu ada meningkatkan rasa percaya diri dan empati. Baik bagi konselor maupun klien, proses ini mengembangkan kemampuan komunikasi, empati, dan kepedulian sosial yang sangat bermanfaat atau sangat tinggi dalam kehidupan sosial maupun akademik. Cara menjadi seorang konselor yang efektif. Untuk menjadi seorang konselor yang efektif, seseorang tidak hanya perlu memiliki niat baik, tetapi juga harus memahami prinsip dasar konseling, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan menjunjung tinggi etika. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif. Seorang konselor sebaya harus mampu menjadi pendengar yang baik dan tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan hati. Mendengarkan aktif mencakup memberi perhatian penuh, tidak menyela, menunjukkan bahasa tubuh yang terbuka, serta mengkonfirmasi pemahaman terhadap apa yang disampaikan. Yang kedua ada menunjukkan empati dan tidak menghakimi. Konselor sebaya harus memahami perasaan teman tanpa menghakimi atau menyalahkan. Yang ketiga ada menjaga kerahasiaan. Salah satu prinsip utama dalam konseling adalah menjaga rahasia. Contohnya, teman yang curhat akan merasa aman jika tahu bahwa apa yang disampaikan tidak akan disebarkan atau tidak akan bocor kepada siapapun. Yang keempat, ada mengenali batasan diri. Konselor sebaya harus tahu kapan permasalahan yang dihadapi teman sudah berada di luar kemampuannya dan tahu kapan harus merujuk ke guru BK atau profesional lainnya. Yang kelima ada menguasai teknik dasar konseling. Misalnya teknik
tanya terbuka, memberikan umpan balik yang mendukung, serta membantu teman merumuskan solusi dari sudut pandang yang lebih rasional dan sehat. Yang keenam ada mengikuti pelatihan atau pembinaan. Untuk meningkatkan kualitas, konselor sebaya sebaiknya mendapatkan pelatihan dari guru BK atau psikolog sekolah sehingga memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup menjadi seorang konselor yang efektif. Yang pertama adalah meningkatkan kepemimpinan dan kematangan emosional. Konselor sebaya akan belajar menjadi pemimpin yang bijak, bertanggung jawab, serta mampu mengendalikan emosi dan berpikir jernih dalam menghadapi berbagai situasi. Yang kedua ada mendapatkan kepuasan batin, yaitu membantu orang lain, memberikan kepuasan emosional dan rasa bangga terhadap diri sendiri yang berdampak pada peningkatan harga diri. Yang ketiga ada membangun hubungan sosial yang kuat, yaitu konselor sebaya akan memiliki jaringan sosial yang luas dan hubungan yang sehat dengan teman-temannya. Yang keempat, membentuk lingkungan sekolah yang peduli dan sehat secara psikologis. Ketika banyak siswa yang menjadi konselor sebaya yang baik, maka budaya saling peduli, saling mendukung, dan empati akan tumbuh, menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan menyenangkan untuk semua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.